Ya, Sobat Mata Bicara, Jumat siang pada 29 Agustus 2025 ini di Pengadilan Negeri Manado tengah berlangsung sidang kasus dugaan korupsi dana hibah Gemim dengan 5 terdakwa. Mereka adalah mantan Kepala BKD Pemprov Sulawesi Utara Jeffrey Korengkeng, mantan Karokes Raferedi Kaligis, mantan Sekprov Steve Keppel, mantan Asisten 3 Asiano Gemi Kawatu, dan Ketua Sinode Gemim Hein Arina. Sidang yang digelar di ruang Muhammad Hatta Ali ini berlangsung dengan agenda pembacaan dakwaan. Kemudian sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado, Ahmad Petensili ini dimulai sejak jam 9 pagi tadi. Kemudian hingga pukul 12:24 waktu Indonesia Tengah, sudah ada 2 terdakwa yang menjalani sidang atau disidangkan, dimulai dengan Jeffrey Korengkeng dan juga Asiano Gimi Kawatu. Dan saat ini sidang diskor sementara untuk istirahat makan siang dan sholat Jumat. Dan saya akan melihat ataupun mencari salah satu kuasa hukum dari salah satu terdakwa. Mungkin kameramen Wensi bisa mengikuti saya. Sebentar. Ya, Pak Michael. Ya, kita mau tanya lagi tentang sidang yang tadi ya. Pak Michael sebagai kuasa hukum dari terdakwa siapa? Saya sebagai kuasa hukum, penasihat hukum dari Pak Jeffrey Korengkeng. Ya. Tanggapan Pak Michael dengan sidang pembacaan dakwaan tadi seperti apa untuk terdakwa? Saya akhirnya melihat, makanya tadi saya katakan bahwa secepat-cepatnya kebohongan berlari, kebenaran akan dapat mengejarnya. Ya. Kebohongan apa yang Anda maksud di sini? Saya katakan bahwa apa yang didalilkan jaksa itu fakta-fakta masalah administrasi saja. Tidak ada mens rea daripada terdakwa di situ. Satu. Yang kedua adalah dari dakwaan itu tidak ada peran daripada terdakwa itu untuk berkonspirasi dengan penerima hibah, bernegosiasi, berkonspirasi, tidak ada di situ. Secara langsung Pak Jeffrey tidak terlibat dalam proses itu. Betul-betul hanya peran administratif. Yang ketiga, ketika uang masuk di penerima hibah, Pak Jeffrey sama sekali tidak ada terlibat dengan penggunaan dan menikmati uang-uang dari dana hibah sedikit pun, tidak. Sekali lagi, tidak ada dana hibah yang dipakai, digunakan atau diterima oleh Pak Jeffrey. Tidak ada manfaat yang diterima dari segi finansial oleh Pak Jeffrey. Dan yang keempat, ingat bahwa pasal 2, pasal 3 itu perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang itu harus memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian keuangan negara. Artinya di situ akan jelas apakah Pak Jeffrey punya peran untuk mengakibatkan negara dirugikan. Dari temuan 1,6 dalam dakwaan yang dituduhkan Pak Jeffrey turut menyebabkan kerugian negara 1,6, itu item-item itu adalah item yang dipakai untuk kegiatan pelayanan loh. Ya kan, KKPGA dan lain-lain itu kegiatan pelayanan semua. Aliran uangnya untuk kegiatan pelayanan, dan tidak ada yang masuk pada Pak Jeffrey, dan tidak ada Pak Jeffrey mengakibatkan terjadinya pengeluaran itu. Kalau kan tadi Pak Michael sempat menjelaskan peran terakhirnya itu ada di momen mana? Bagaimana? Peran terakhir dari terdakwa. Peran terdakwa kan di SP2D, penandatanganan pencairan. Persoalannya uang ketika masuk di Sinode Gemim kan tidak total loss. Ingat ya, kasus tahun 2020 itu tidak total loss. Kalau Pak Jeffrey betul-betul dia terlibat menyalahgunakan kewenangan dan ada mens rea, maka total loss dong. Semua dianggap total loss. Tapi kan ini tidak. Bagaimana bisa satu uraian perbuatan, ya kan, dari 5,5 yang diterima dinilai ada yang dipakai benar, dipakai tidak benar, kemudian perbuatan Pak Jeffrey dengan akibat benar tidak benar itu disamakan. Bagaimana itu? Tentunya masih ada peluru-peluru yang akan dikeluarkan lagi oleh Pak Michael ya selanjutnya dalam sidang selanjutnya. Dan saya juga tadi menanyakan tadi ketika barang bukti 3,4 miliar yang disita dari rekening Sinode Gemim. Tadi saya bertanya soal itu, apakah itu juga adalah barang bukti yang berhubungan dengan klien saya, ya? Dan dipastikan oleh jaksa karena ini perkara split, maka ini adalah satu perkara. Jadi wabuk itu masuk. Saya mesti menanyakan itu karena diduga kuat penyitaan itu tidak tunduk pada undang-undang perbankan, tidak ada izin daripada
Gubernur Bank Indonesia. Diduga kuat tidak ada izin dari Gubernur Bank Indonesia. Itu bisa dipastikan tidak ada izin ya Pak ya? Makanya saya bilang, saya masih menanyakan itu karena saya akan kejar itu di pembuktian. Apakah ada izin? Apa ada tidak dari Bank? izin dari Bank Indonesia? Ini bukan barang atau uang yang ada di kamar. Ini ada di dalam rekening bank. Tunduk pada undang-undang perbankan. Kedua, ini uang kan disita 2025. Dan yang disita itu dalam sistem penyitaan di Indonesia, KUHP khususnya, itu menganut property based classification. Maksudnya apa? Yang disita harus benda atau barang yang berhubungan atau tercemar dengan perbuatan pidana. Berarti kan kalau penegak hukum berani menyita 3,4 miliar, berarti mereka pastikan itu uang berhubungan dengan korupsi, hasil tindak pidana korupsi. Dugaan kami kan dana hibah 2020-2023, disita 2025. Itu uang diduga kuat adalah uang dari derma jemaat yang didoakan jemaat. Kenapa kok sekarang ini diperlakukan seperti uang hasil korupsi? Nah, itu yang akan kita gali dalam proses pembuktian. Oke, baik Pak Michael, terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih Pak, selamat siang. Ya, baik Sobat Mata Bicara, masih ada 3 terdakwa yang akan menjalani sidang. Mereka adalah mantan Karokesra Ferry Kaligis, kemudian ada mantan Sekprov Steve Keppel, dan Ketua Sinode Gemim Hein Arina. Baik, terima kasih. Itulah yang bisa saya laporkan dari Gedung Pengadilan Negeri Manado. Saya Lydia Rutin Sulu, Mata Bicara News.